ينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hubungan sesat antara jin dan manusia adalah memanfaatkan jin untuk mencapai suatu tujuan yang dilarang oleh Allah. Sebagian manusia bahkan rela bersekutu dengan jin dan setan demi tujuan sihir yang bisa membuat korbannya menderita sakit, membuat rasa cinta, hingga memisahkan pasangan manusia seperti yang harus dialami oleh Mulia Nuraini. Mbak Lia, Iya. apa yang ingin diceritakan, apa yang ingin dicurhatin nih Mbak? Biar Ustadz Muhammad Faizar dan juga Ustadz Irawan dengar. Mbak. Iya, jadi awalnya gini, kemarin nggak lama saya mau sholat, tiba-tiba ada yang narik dari belakang. Terus pas asar, saya mental, jadi badannya tuh kayak mental ke tembok loh. Terus teriak. Kalau selama ini ada mimpi yang dirasakan enggak? Ada Kuburan mungkin? Iya, mimpiin orang meninggal, mimpi dikejar-kejar ular. Saya rasa ini jenis-jenis ilmu pelet kalau seperti ini keadaannya. Kini Ustadz Muhammad Faizar mulai melakukan proses ruqyah. Kalam ilahi dibacakan, titik konsentrasi Mulia Nuraini semakin ditajamkan. Benar saja, jin yang selama ini berdiam di dalam dirinya mulai terganggu. Gerak-geriknya menjadi semakin aneh seiring kesadarannya yang mulai diambil alih. Selain tangisan, jin kafir yang merasuki wanita muda ini membuat ciri gerak tubuh tertentu, yaitu lompatan yang berulang. Jangan tunjukin di mana. Di mana kamu ditanam? Tak seperti beberapa pasien yang telah saya temui, wanita yang tinggal di Wangon, Banyumas ini membuat saya heran dengan gerak lompatan kecil yang dilakukannya, terutama ketika akan mengarahkan kami ke suatu titik. Dalam kondisi ini, seorang pasien ruqyah yang terjebak jeratan sihir secara otomatis akan merasakan reaksi tarikan yang kuat untuk menunjukkan lokasi di mana buhul sihir ditanamkan. Tiba-tiba ketika Ustadz Muhammad Faizar menyiramkan air ruqyah, wanita muda ini langsung kehilangan keseimbangan. Jin membawa tubuhnya terus berputar. Jin yang bersarang tak hanya satu. Begitupun buhul yang ditanam. Di tengah kendali jin, tubuh Mulia kembali bergerak. Kali ini menuju bagian kebun di samping rumahnya. Mas, Mbak Lia masuk, ayo. Sekali lagi, saya memperhatikan reaksi yang berbeda dari sihir pelet yang menjerat wanita 26 tahun ini. Ketika jin mengambil alih, tubuh Mulia Nuraini secara otomatis bergerak. Kali ini lebih menyerupai sebuah gerakan tarian. Faktanya, sihir pelet atau pengasihan telah melegenda di kalangan masyarakat Indonesia. Salah satu pengasihan bahkan konon punya kekuatan untuk memikat lawan jenis tingkat tinggi. Ustadz Muhammad Faizar kembali meruqyah air dan garam. Oh, ini tidak memang. Target lokasi ruqyah berikutnya adalah sumur di bagian belakang rumah. Jin telah terpojok, tak bisa lagi mengelak ketika kami menemukan tempatnya selama ini bersarang. Hal ini terlihat dari tangisan Mulia ketika kedok sihir pelet mulai terbongkar. Ya pemirsa, sumur ini menjadi ladang kehidupan dan bahkan biasanya menjadi sumber penghidupan di dalam rumah tangga. Nah, biasanya para tukang sihir sering sekali meminta denah rumah dan mereka akan mentarget sumur dan juga di area-area yang vital di dalam sebuah rumah. Maka ketika kita bacakan ayat ruqyah khusus yang dituliskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali hafizahullah taala, seketika itu juga jin yang ganggu Mbak Lia selama ini
bereaksi lebih keras daripada sebelumnya. Nah, selanjutnya baru kita akan berikan air yang ada di sumur ini untuk langsung disiramkan ke bagian tubuhnya. Sambil disiramkan air sumur yang telah diruqyah ke seluruh badan, Mulia juga terus meniatkan di dalam hati untuk meluruhkan semua titik sihir lewat jari-jarinya. Sok-sok, digosok-gosok. Di sela-sela jari juga. Alhamdulillah, setelah melalui proses panjang, kini kondisi Mulia semakin membaik dan sudah bisa mengendalikan diri. Alhamdulillah pemirsa, setelah kita berikan air sumur, ya, yang ini sumur keluarga ya, sudah lama. Oh, justru orang-orang sekitar itu lebih baik lagi. Maka sekalian kita ruqyah supaya penduduk sini semuanya keruqyah semuanya. Ya, ini langsung sadar. Tinggal kita berlanjut ke langkah pengobatan selanjutnya. Racikan ramuan herbal akan menjadi penyempurna ikhtiar kesembuhan proses ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tepung talbinah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, talbinah dapat menyegarkan hati orang yang sakit dan dapat menghilangkan sebagian rasa sedih. Ini sebabnya talbinah disebut sebagai salah satu obat ala Rasulullah. Sementara secara ilmiah, bubuk talbinah bisa mengobati beragam gangguan pencernaan, seperti mengurangi perut kembung dan masuk angin, menstabilkan produksi asam lambung, hingga membantu melancarkan proses pencernaan makanan. Suapan bubur talbinah seakan menjadi racun bagi jin yang menebar sihir pelet di dalam tubuh Mulia. Ini dampak musik ya Mbak ya. Walaupun itu buat senam, akan ada dampaknya bagi setan. Makanya saya sarankan sekali yang punya gangguan jin, sihir atau yang lainnya, kalau mau menenangkan hati dan pikiran, pakai Al-Quran. Jangan pakai musik, apalagi musik-musik yang diselingi dengan, mohon maaf, meditasi atau yang selainnya. Kita sudah punya sholat, kita sudah punya zikir, kita sudah bisa membaca Al-Quran. Itu saja. Saatnya berlanjut ke herbal tahap kedua dari proses ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil di sauna, Ustadz Muhammad Faizar kembali membacakan ayat ruqyah. Proses sauna seperti ini memakan waktu sekitar 15 menit. Inna ilahakum lawahid. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. La yasma'una ila al-mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib duhuran wa lahum 'adabun wasib. Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib. Tahap terakhir, setelah di sauna, kini wajah Mulia akan diberikan masker. Campuran 2 bahan madu dan kayu manis punya manfaat sebagai antimikroba. Kayu manis bermanfaat sebagai astrigen untuk mengecilkan pori-pori wajah. Selain itu juga berkhasiat untuk menyembuhkan luka dan anti penuaan dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa ruqyah, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Wiwin, salah satu pasien ruqyah. Ibu, sebenarnya kan Ibu sudah pernah di ruqyah ya Bu ya dengan Ustadz Muhammad Faizar. Jadi kalau keluhan terbarunya ini apa Bu Wiwin? Keluhan terbaru saya itu kalau sore itu Mbak, kayak ada yang berjalan di perut. Sudah di medis dicek ternyata myom. Tapi enggak tahu 3 bulan ini kok langsung besar. Jadi suruh operasi tapi Bapak nggak bolehkan. Bapak menganjurkan ruqyah dulu. Lokasi terapi adalah kolam pancuran 3 di area Baturaden, Banyumas. Pemilihan lokasi terapi ruqyah di dalam kolam dengan kandungan sulfur yang tinggi bukan tanpa alasan.
Sulfur sejak dulu terbukti ampuh mengatasi beragam penyakit kulit, seperti halnya gatal-gatal yang diderita Ibu Wiwin. Kakinya diselonjorkan, bentuk huruf V. Faktanya, terapi ruqyah adalah kombinasi dari pembacaan ayat-ayat Al-Quran, asupan herbal, pijatan, bekam, dan juga terapi medis yang semuanya tentu saja tidak bertentangan dengan syariat Islam. Aroma sulfur dan derajat panas langsung terasa ketika saya dan Ibu Wiwin masuk ke dalam kolam. Tak butuh waktu lama ketika Ustadz Muhammad Faizar mulai membacakan ayat ruqyah dan mencelupkan satu jari di dalam kolam, Ibu Wiwin mulai menunjukkan reaksi yang mengejutkan saya. Tubuhnya bergoncang, terlebih ketika saya mulai mengusapkan air sulfur ke bagian matanya. Jin mulai terusik keberadaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi. Saya berpindah mengusap bagian tulang ekor Ibu Wiwin. Reaksinya semakin menjadi-jadi. Jin yang selama ini berdiam di alam raganya memberontak dan tiba-tiba gerak-gerik Ibu Wiwin pun berubah. Wasa'at murtafaqa. Nah, kayak kodok apa kayak ular tuh. Ya pemirsa, adapun reaksi yang seperti kodok ya, yang kita saksikan sekarang ini, ada sebuah sihir yang mengajarkan untuk menggunakan darah kodok sebagai perantaraan mengirimkan jin dan ilmu peletnya kepada wanita yang dituju. Ini bisa menjadi tanda dan juga petunjuk solusi apa yang hendak kita lakukan setelah terapi rendaman di air belerang ini. Di rumah, Ustadz Muhammad Faizar kembali melakukan proses ruqyah. Reaksi terjadi, Ibu Wiwin langsung terjatuh. Menurut cerita wanita berusia 43 tahun ini, ia terkena sihir yang awalnya bertujuan untuk mengobati penyakitnya. Namun, akibat jalan berobat yang salah, kini jin membelenggu Ibu Wiwin melalui sihir nazif. Nih, kita bisa lihat, Mbak, dia mengarah ke arah pintu gerbang. Karena memang di salah satu referensi para dukun, untuk melet korbannya itu akan menyiramkan sesuatu atau menaburkan sesuatu di area gerbang rumah khususnya. Kalau ibu ini istihadah, sukanya pendarahan, kita lihat tadi reaksinya itu seperti ini. Orang kepanasan. Ya, bukan hanya kepanasan, tapi ini sebuah isyarat. Itu maksudnya adalah supaya itu deras. Jin yang merasuk ke dalam raga Ibu Wiwin membuatnya merayap menuju gerbang rumah seakan mencari sesuatu. Namun, ketika Ustadz Muhammad Faizar menyiramkan air yang telah diruqyah, reaksi Ibu Wiwin menjadi lebih tenang. Ustadz Muhammad Faizar meruqyah kamar mandi. Dalam kasus Ibu Wiwin, buhul sihir kemungkinan ditempatkan di dalam lubang toilet. Ustadz Faizar, kenapa kamar mandi lagi Ustadz Faizar? Jadi yang namanya proses sihir ya Mbak, itu kalau misal orangnya tahu sihir itu sudah kelepas, biasanya ada di pembaharuan. Sihir punya masa expired. Kalau itu sudah habis masa berlakunya, selesai sudah. Untuk memulihkan kondisi pendarahan Ibu Wiwin akibat sihir, kini Ustadz Muhammad Faizar akan melakukan terapi sauna. Ustadz Muhammad Faizar mencampurkan semua bahan: mawar, melati, kemangi, serbuk bidara, dan al-uds atau minyak gaharu. Selanjutnya, Ibu Wiwin tinggal duduk di kursi yang telah dimodifikasi agar uap sauna bisa maksimal mengobati kondisi pendarahan yang dialaminya. Penting bagi pasien agar memperhatikan tak cuma dalam kasus sihir, karena ikhtiar kesembuhan harus tetap berdasarkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan tidak melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Jika sedikit saja keluar dari syariat Islam, maka jatuhlah dosa syirik baginya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah pemirsa, setelah kita lakukan sauna dengan bahan-bahan yang sudah disebutkan dalam kitab tadi, Ibu sempat muntah darah ya Bu ya? Dan sekarang apa yang dirasa? Perutnya bagaimana? Lega? Masih ada ganjalan? Sesek sedikit ya? Nah, pemirsa, para dukun dan orang yang minta sihir ketika tidak memenuhi sesajen ya, untuk para setannya dan tidak memperbaharui sihirnya, maka biasanya setan ini akan menuntut balas. Dia dendam. Maka dari itu jangan pernah coba-coba main-main dengan sihir. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102, "Wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka itu mempelajari sihir yang dengan sihir itu tidak bisa memberikan manfaat bagi mereka dan justru malah memberikan madarat dan kecelakaan bagi para pelakunya. Kali ini kami berkunjung ke rumah Madias Tuti atau Ibu Tuti yang dulu pernah menjadi pasien ruqyah kami beberapa bulan yang lalu. Walau kini kondisi ibu 4 orang anak ini telah maju pesat, tapi untuk mencapai kesembuhan masih perlu pengobatan ruqyah lanjutan. Sehingga gangguan gaib di tubuhnya bisa lenyap secara total. Masih ingatkah dengan kasus Ibu Tuti ini? 6 bulan lalu, kondisinya dan keluarga sungguh tidak mengenakan. Mereka kerap merasakan gangguan makhluk gaib setelah pindah ke rumah ini. Sekarang, sang suami beserta anak-anaknya telah bebas dari jeratan jin. Namun, Tuti masih merasakan gangguan. Yang dirasakan itu sepertinya ada ganjalan di bagian perut ini. Kalau yang di sini lepas, ini kayaknya enak semua gitu. Inilah yang menjadikan Tuti selalu merasa tidak nyaman, serta tidak leluasa menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Mendengar kondisinya tersebut, Ustadz Muhammad Faizar memutuskan untuk kembali meruqyah Ibu Tuti. Kami pun memulai terapi ruqyah. Ayat-ayat suci mulai terdengar. La ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tak lama ia bereaksi. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tubuhnya menjadi lentur. Kini giliran tangannya yang terus bergerak sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Ghullat aydihim bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufra. وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. Semakin lama tubuhnya semakin lemas. والله لا يحب المفسدين. Ia masih terus kehilangan kontrol. Sekarang dia nampak kesakitan. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. Kini area pinggangnya yang diserang. Tuti merasakan kepayahan.
Badannya terus berputar sendiri. Lepas, Pak, lepas. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, saya memilih tetap berada di sisinya. Pemirsa Ruqyah, setiap sunnah Nabi terkandung hikmah dan kebaikan yang besar untuk setiap manusia. Salah satu di antaranya adalah memakan daging kambing. Sekarang, Ustadz Faizar akan berbagi tips pengobatan Ibu Tuti dengan memakai daging kambing sebagai bahannya. Kini, Ustadz akan mengolah bahan-bahan tersebut menjadi makanan yang lezat. Panaskan minyak secukupnya. Masukkan bergantian semua bahan-bahannya. Aduk rata hingga berubah warna. Setelah matang dan harum, angkat, lalu sajikan. Proses ruqyah ini, kita memilih jalur terapi dengan menggunakan daging kambing, terutama paha kanan depan. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ittakhidul ghanam fa inna fiha barakah." Makanlah kalian daging kambing karena di dalam daging kambing tersebut terdapat keberkahan. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwasanya bagian tubuh yang paling bermanfaat, yang paling disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian kanan. Kata Ibnul Qayyim menjelaskan, bagian kanan dari tubuh kambing itu lebih baik daripada bagian kirinya. Sedangkan bagian depan lebih baik daripada bagian belakangnya. Dan bagian atas lebih baik daripada bagian bawahnya kecuali kepala. Apakah jin yang ada di dalam tubuh mereka sedang bereaksi? Ayo keluar sana. Melihat reaksi Ibu Tuti, Ustadz lalu meruqyahnya kembali. Ustadz Faizar melantunkan ayat-ayat ruqyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Tubuhnya semakin kaku. Dia sukar sekali mengendalikan dirinya. Ayo sekarang. Alhamdulillah, sekarang perempuan yang tinggal di Kelurahan Sokan Negara, Kecamatan Purwokerto Timur ini sudah pulih. Wajahnya terlihat bahagia karena berhasil membebaskan dirinya dari belenggu jin. Setelah saya diruqyah sama Ustadz Faizar, saya mengalami banyak perubahan. Yang dulunya sering sakit, tidak fokus, terus suka makan, rumah tangga juga sering ribut, anak-anak juga kayak nggak karuan gitu loh. Alhamdulillah setelah diruqyah beberapa kali, saya mengalami perubahan yang luar biasa. Hati itu lebih tidak putus asa, pasti Allah akan menolong gitu loh. Rasanya itu bangkit gitu loh. Tidak hanya itu saja, istiqomah dan selalu berada di jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, ia rasakan justru membuka banyak jalan kemudahan. Maha suci Allah. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah semua bisa apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya merasakan. Jadi Allah itu kayak menuntun saya, ini loh Al-Quran, ini loh yang terbaik.